Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Enda Sridianti dari kelompok 1 Dasar Pemrograman dengan tema proyek Pembayaran Rawat Inap menggunakan bahasa pemrograman Python 3 dan aplikasi IDE Picha. Kami ingin mempresentasikan final project yang kami buat untuk memenuhi nilai praktek mata kuliah Dasar Pemrograman semester 1. Dalam merancang aplikasi pembayaran rawat inap ini, kami membuat kelas pasien sebagai wadah penampung atribut, metode, objek, dan lainnya. Salah satu ciri dari OOP di Python atau bahasa pemrograman apapun, yaitu adanya kelas dan objek. Jangan heran, hampir di semua komponen Python adalah objek. Bahkan, properti dan metodenya pun masuk ke dalam lingkup objek. Hal ini akan mempermudah kita mengelompokkan kode program dengan menambahkan kelas dan objek. Di dalam parameter self terdapat parameter-parameter yang kami berikan untuk menjadikannya nilai default. Di awal coding, kami membuat variabel username dan password, lalu membuat fungsi login dengan ketentuan jika user_name sama dengan username dan pass_word sama dengan password, maka hasil true. Jika tidak, hasilnya false. Lalu di bawahnya membuat input untuk username dan password dengan memanggil fungsi login untuk mengecek apakah username dan password sesuai. Jika sesuai akan tampil login berhasil, dan jika tidak akan muncul gagal login dan program akan keluar. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Leman Sutra Hardianto Tampu Bolon, kelas 19 1B04. Saya dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi kami. Selanjutnya, dev input data. Di sini kami membuat fungsi untuk menerima input data pasien. Ada nama pasien, alamat, jenis kelamin, umur, nama penjamin, nomor handphone, nama dokter yang menangani. Di sini juga kami menerima input tanggal masuk dan keluar pasien yang nantinya akan dilakukan perhitungan lama inap secara otomatis yang akan kita bahas di dev kamar. Dan terakhir di dev inputan, kami membuat nomor medical record untuk pasien yang akan auto number generate ketika kita menambahkan data pasien lainnya, sehingga tiap pasien memiliki nomor medical record yang berbeda. Next, dev kamar. Di sini kami membuat perincian tentang jenis kamar, harga per hari, hingga perhitungan total harga, biaya inap pasien. Lama inap didapatkan dari input sebelumnya, yaitu tanggal keluar dikurang tanggal masuk pasien. Untuk menghitung lama inap, kami menggunakan modul data time, lalu mengimportnya untuk melakukan convert data tanggal masuk dan keluar yang sebelumnya bertipe data string menjadi format waktu, sehingga bisa dapatkan hasil lama hari menginap pasien secara otomatis. Di sini juga kita memakai percabangan if, elif, else untuk membuat jenis kamar dan harganya. Seperti yang kita lihat, jika kita memilih kamar VIP, maka kita menginputkan antara nomor 1 sampai 4. Setelah itu akan terprint secara otomatis jenis kamar yang kita pilih, lama hari kita menginap, dan biaya total penginapan. Jika kita menginputkan di luar angka 1 sampai 4, maka akan muncul pilih jenis kamar yang benar. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Roy Irfan Setiawan dengan NIM 1920020 akan melanjutkan penjelasan mengenai sintak dari rekan saya sebelumnya. Selanjutnya di sini ada dev obat. Kami membuat daftar obat yang nantinya akan dibeli oleh pasien. Pertama, kami membuat list kosong untuk menampung data sesuai inputan. Lalu kami membuat variabel jumbai dengan nilai 0. Kami menggunakan perulangan for untuk menentukan banyak jenis obat yang akan dibeli, dan menggunakan percabangan if nested atau if di dalam if untuk menentukan harga-harga yang sesuai dengan pilihan yang diinput.
Setelah data-data yang diinput, nanti akan ter-append ke list yang sudah dibuat sebelumnya. Kami membuat variabel untuk menghitung pajak, yaitu 10% dikali jumlah bayar. Untuk menghitung total pembayaran, kami membuat variabel total yang isinya pajak ditambah jumlah bayar obat. Kami buat lagi perulangan menggunakan for untuk menampilkan tabel rincian biaya obatnya. Di sini kami menggunakan modul pretty table agar terlihat lebih rapi dengan memanggil data yang sudah tersimpan di list data. Kemudian devlab. Di metode ini kita memilih pemeriksaan apa saja yang dilakukan oleh pasien selama rawat inap. Lalu kami menggunakan perulangan while dengan infinity loop. Maksudnya akan terus berulang jika kita tidak keluar. Contoh pada saat kita ke menu lab, maka akan muncul pilihan jenis pemeriksaan laboratorium yang masing-masing memiliki harga yang berbeda. Kami membuatnya dengan percabangan if, elif, dan else. Jika kita menekan angka 1, maka akan muncul cek darah lengkap dengan harga Rp225.000. Kita juga bisa memilih lebih dari 1. Jika sudah selesai, kita bisa memasukkan angka 4 untuk kembali ke menu utama. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arianto Tapnal dari kelas 19 1B04. Dan di sini saya menjelaskan kelanjutan proyek dasar pemrograman dari kelompok 1. Dan di sini saya menjelaskan tentang dev radiologi self. Di dalam fungsi ini kurang lebih cara kerjanya sama dengan dev laboratorium, hanya isi variabel yang berbeda, selebihnya pasti sama. Lanjut ke dev total. Biaya disinilah tempat menampilkan semua rincian-rincian data-data yang tadi kita inputkan. Seperti tadi kita mengisi data pasien, lalu jenis kamar, laboratorium dan röntgen. Kita memakai variabel self total untuk menjumlahkan semua biaya-biayanya. Dan terakhir ini saya menjelaskan dev main. Di sini saya juga menjelaskan fungsi ini di luar dari kelas di atas. Jadi sebenarnya fungsi ini untuk menu utama yang memanggil metode atau objek yang ada pada kelas pasien yang kita buat di atas. Untuk melakukan di atas itu kita buat variabel A yang isinya ialah kelas pasien. Nah, A sudah mewakili si kelas pasien untuk memanggil metode atau objek di dalamnya. Kita tinggal mengetikkan A titik nama dev sebagai contoh. Jika kita ingin menggunakan fungsi input data yang terdapat di dalamnya kelas pasien, kita tinggal mengetikkan A titik input data, buka tutup kurung. Nah, disinilah kita buat menu utama yang tujuannya mengakses isi kelas pasien. Untuk mengantisipasi kesalahan input seperti user menginput selain angka, maka akan terjadi program error. Untuk mengantisipasi tersebut, kami menggunakan ekspresi tree dan ekspresi value error. Untuk lebih jelas, kita lakukan running
kode seperti di bawah ini. Terima kasih. Setelah tadi sudah dijelaskan penjelasan sintak dari rekan-rekan saya sebelumnya, sekarang saatnya saya untuk melakukan running pada aplikasi project pembayaran rawat inap ini. Masukkan username Anda. Apa passwordnya? Jordan 1234. Oke, kita running lagi. Oke, langsung muncul tampilan utama ya. Tampilan menu utamanya ada 1 masukkan data pasien, 2 pilih jenis kamar, 3 pilih jenis obat, 4 pemeriksaan laboratorium, 5 pemeriksaan radiologi, 6 tampilkan jumlah biaya, dan 7 keluar atau exit. Masukkan pilihan angka 1 sampai 7. Di sini hanya angka ya. Bagaimana kalau kita masukkan huruf? Karena kita sudah tadi memakai eksepsi ya, jadinya misalnya kita masukin huruf, program tidak error karena kita sudah menggunakan eksepsinya. Sudah kita aplikasikan di codingan program ini. Oke, kita masukkan data pasien nomor 1, nama pasien Jordan, alamat kasih timur. Kita masukkan dulu data-datanya. Di sini ada tanggal masuk ya dengan format waktu Indonesia ya, maksudnya tanggal, bulan, dan tahun dipisahkan dengan strip ya. Misalnya tanggal masuknya 24 bulan 11 2020, tanggal keluar misalnya tanggal hari ini tanggal 29 bulan 11 2020. Sini akan muncul nomor medical recordnya 10.001. Ini untuk pasien pertama. Apabila kita input data pasien kedua, maka nomor medical recordnya akan bertambah 1, jadi A10.002. Untuk selanjutnya kita pilih jenis kamar. Di sini ada kelas VIP perharinya 150.000, kelas 1 perharinya 100.000, kelas 2 perharinya 75.000, kelas 3 perharinya 50.000. Kita ambil paket hemat yang kelas 3 di nomor 4. Kelas kamar kelas 3 lama inap 5. Lama inap 5 ini didapatkan dari 24 tanggal masuk 24 November 2020 sampai tanggal keluar 29 November 2020. Berarti ini ada range waktunya 5 hari akan didapatkan hasil ini. Untuk biaya sewa kamarnya 250.000 didapatkan dari kelas kamar kelas 3 perharinya itu 50.000 dikali lama inap 5 hari, 50.000 dikali 5 sama dengan 250.000. Oke. Selanjutnya kita pilih nomor 3 jenis obatnya. Di sini ada list obat ya, ada obat demam satuan 5.000, obat rematik 25.000, bla 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 bla. Banyak jenis obat di sini maksudnya tipe obat yang kita beli. Misalnya kita pengen beli obat demam sama obat jantung, berarti kan ada 2 jenis obat yang berbeda, kita masukkan 2. Kode obat demam itu kodenya 1, banyak yang kita beli misalnya 1. Obat jantung ada di nomor 5, kodenya 5. Oh salah, kodenya 4. Kita beli 2 misalkan. Nah,
Ini detail obat yang dibelinya. Kita menggunakan model predictable untuk lebih rapi ya dalam laporan bentuk tabel begini ya. Di sini tadi kita pilih jenis obat ya 2, maka ada nomor 1, nomor 2. Jenis obat yang pertama itu 1 obat demam, satuannya 5.000, kita beli 1 total 5.000. Jenis obat yang kedua kita beli kode obat nomor 4, itu obat jantung, satuannya 75.000, kita beli 2 kali 75.000 150.000. Jumlah bayar 150.000 ditambah 5.000 jadi 155.000. Pajaknya 10%, jadi 10% dari 155.000 ya 15.500. Total bayar 170.500 dari jumlah bayar ditambah pajak. Didapatkan total bayar yang harus dibayarkan ini. Selanjutnya kita ke pemeriksaan laboratorium nomor 4. Di sini ada cek darah lengkap, cek gula darah, cek golongan darah. Misalnya kita mau cek darah lengkap 1, misalnya kita mau cek golongan darah kita juga, kita pilih nomor 3. Kalau udah selesai kita kembali ke nomor 4. Cek darah lengkap 225.000 ditambah golongan darah 75.000 sama dengan 300.000 untuk total biaya laboratoriumnya. Untuk pemeriksaan radiologi di nomor 5 selanjutnya, misalnya kita mau kita ronsen aja deh. Kembali, total biaya radiologinya 150.000. Setelah itu semua kita bisa tampilkan jumlah biayanya. Kita pilih nomor 6 ya. Ini bukti pembayaran rawat inap ya. Setelah nomor Mindalka recordnya, nama pasien, data-data yang tadi kita input, tanggal masuk, tanggal keluar, kelas kamar, semuanya terperinci ya. Lama inapnya 5 hari, total biaya kamar semua, sampai ada total biaya ditambah biaya layanan dokter, jadi total tagihannya itu 945.500. Bekasi tanggal sekarang. Ya mungkin sampai di sini aja presentasinya. Masih banyak kekurangan dari program ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.